Halo para pecinta catur Indonesia, kembali lagi di Tarigan Catur Channel. Kali ini Tarigan Catur akan menampilkan partai yang sangat menarik, yang Tarigan Catur beri judul Magnus Carlsen kalah lagi. Kali ini takluk dari Levon Aronian. Ini bukan kekalahan pertama dari Magnus Carlsen di ajang Altibox Norway Chess 2020. Sebelumnya, Magnus juga kalah dari Jan Krzysztof Duda. Namun, dua kekalahan tersebut tak membuat atau tak menghalangi Magnus untuk tetap menjuarai Altibox Norway Chess 2020. Oke, mengenai informasi pertandingan lebih detail, mari kita simak dalam layar berikut. Ya, pertandingan ini tersaji dalam turnamen Altibox Norway Chess 2020, tepatnya pada ronde ke-10. Pertandingan ini berlangsung pada tanggal 16 Oktober 2020, sekitar pukul 22:00 waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini melibatkan pertarungan antara Magnus Carlsen, yang merupakan Grandmaster nomor 1 dunia, menghadapi Levon Aronian, pecatur Armenia, yang merupakan Grandmaster nomor 9 dunia. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk papan ya, untuk melihat kerasnya pertarungan antara dua super GM ini. Di sini, Magnus Carlsen menggunakan catur bola putih dengan rating FIDE 2863, menghadapi Levon Aronian yang menggunakan catur bola hitam dengan rating FIDE 2767. Di sini, Magnus memulai permainan dengan kuda F3. Ini adalah pembukaan reti ya. Dibalas dengan pion D5 oleh Levon Aronian. Pion D4, kuda F6. Pion C4, pion E6, kuda C3, dan dari keseluruhan pembukaan ini, dari 4 langkah yang sudah dijalani, ini memasuki pembukaan gambit menteri ditolak ya. Gajah E7, pion C pukul D5, pion E pukul D5, gajah F4, pion C6, menteri C2, pion G6, pion E3, gajah F5, mencoba ya untuk mengancam menteri putih di sini. Bukan memindahkan menterinya, tetapi Magnus melakukan langkah gajah menuju D3, justru memberikan counter attack ya terhadap gajah hitam. Di sini jelas Levon tentunya akan memakan gajah putih dan menteri pukul gajah hitam. Kuda B menuju D7, pion H4. Di sini Magnus tampaknya tidak akan melakukan strategi rokade ya, baik rokade sayap raja maupun rokade sayap menteri, karena pertahanan dari sayap raja maupun sayap menterinya sudah terbuka. Pion A5, raja F1, tanpa melakukan rokade. Pion A4, agar pion hitam tidak melaju semakin jauh, maka dibatasi oleh putih dengan melakukan langkah pion A3 dan menteri B6. Ini menurut analisa komputer bukanlah merupakan langkah yang akurat. Masih ada langkah yang lebih baik, yaitu dengan melakukan rokade pendek. Apabila ini yang dilakukan, maka kemungkinan langkah menurut analisa komputer akan sebagai berikut. Menteri C2, kuda B6, gajah G5, benteng E8, kuda E5, dan seterusnya ya. Kita kembali. Di sini
melakukan langkah Menteri B6. Apa respon dari Magnus di sini? Magnus memilih untuk memundurkan menterinya menuju C2, sembari menjaga pion lemah yang ada di petak B2. Pion H5, gajah G5, mencoba untuk menguasai petak diagonal H4, D8. Rokade pendek oleh hitam, kuda E5. Di sini mengajak pertukaran dengan kuda hitam ya. Bagaimana respon hitam di sini? Benteng F menuju E8. Gajah pukul kuda di F6, kuda pukul gajah di F6. Benteng H3 langsung ya, memajukan bentengnya untuk langsung menyerang sayap raja dari Levon Aronian. Menteri B3 mengajak pertukaran dengan Menteri Putih. Menteri mundur ke B1. Kuda E4 cukup berbahaya ya. Di sini kuda putih diancam 2 kali oleh hitam, baik dengan menteri maupun kudanya. Oleh karena itu, respon dari Magnus harus kuda pukul kuda di E4, pion D pukul E4. Menteri pukul pion di E4. Gajah D6, benteng G3. Langsung mencoba untuk mengancam raja hitam secara tidak langsung. Gajah pukul kuda di E5, pion pukul E5. Dan di sini Levon Aronian mendapatkan tempo untuk akhirnya bisa mendapatkan pion lemah putih yang ada di petak E5 dengan cara menteri pindah ke B5 dengan tempo skak ya. Raja pindah ke G1 dan benteng pukul pion di E5. Di sini Levon mendapatkan kembali pionnya yang sudah hilang ya. Jadi kini sama-sama 6. Baik dari pihak Magnus Carlsen maupun dari pihak Levon Aronian. Menteri pindah ke D4. Di sini Levon terus mengejar-ngejar atau mengubur-ngubur menteri dari Magnus Carlsen. Benteng ke D5, menteri ke F6, benteng ke F5, dan menteri kembali ke D4. Bukannya mengancam menteri putih lagi, hitam di sini melakukan langkah super agresif dengan menteri menuju E2. Jelas ya di sini. Pion lemah yang ada di petak F2 menjadi incaran dan ada ancaman skak yang membuat pertahanan sayap raja dari Magnus bisa cukup kesulitan di sini. Namun gampang saja bagi Magnus untuk mengatasinya dengan melakukan langkah pion menuju E4. Di sini secara otomatis Menteri Putih langsung melindungi ya pion lemah yang ada di petak F2 dan sekaligus ada tempo mengancam benteng hitam. Di sini benteng hitam memilih pindah ke B5 sekaligus mencoba untuk mengancam pion yang ada di petak B2 sebanyak 2 kali. Gampang saja bagi Magnus dengan melakukan langkah benteng menuju B1. Menteri C2 mencoba untuk mengancam benteng yang ada di petak B1. Dalam situasi ini, ada langkah yang cukup bagus dari Magnus dengan menteri menuju D3 karena memanfaatkan keberadaan benteng putih yang berada di petak G3 ya. Bagaimana respon Levon di sini? Benteng menuju C5. Karena di sini sudah jelas ya, hitam lebih menguasai lajur C. Oleh karena itu, menteri hitam harus segera dimusnahkan oleh Magnus. Menteri pukul menteri hitam di C2 dan benteng pukul menteri di C2. Pion B3 langsung mengajak pertukaran pion dengan pion hitam yang ada di petak A4. Pion B5 tidak menerima permintaan pertukaran pion tersebut. Benteng menuju D3. Pion A pukul B3. Benteng B pukul B3. Benteng A4. Di sini ada ancaman terhadap pion lemah yang ada di petak E4. Benteng D menuju C3. Di sini jelas ya. Jika di sini lebih memilih
benteng hitam pukul benteng putih pukul benteng hitam pukul pion yang ada di petak E4, dan benteng putih pukul pion yang ada di petak C6. Dalam kondisi seperti ini jelas ya, sama-sama pion masih 4, jadi kondisinya masih seimbang. Namun, di sini ada pilihan langkah yang menarik dari seorang Levon Aronian dengan melakukan langkah benteng menuju C4. Apa keputusan dari Magnus di sini dengan benteng pukul benteng di C2 dan benteng pukul benteng di C2. Pion F3 untuk membuat kedudukan pion putih yang ada di petak E4 menjadi lebih strategis. Raja F8 mencoba untuk mendekatkan raja menuju petak pusat karena permainan ini sudah akan memasuki babak akhir. Raja H2, Raja E7, Raja H3, Raja E6, benteng D3, benteng C4, Raja G3, Raja E5, benteng D7 mencoba ya untuk mengancam pion lemah yang ada di petak F7, namun bukan menyelamatkan pion ya. Hitam justru berkeputusan untuk benteng C3, mencoba untuk menghabisi pion lemah yang ada di petak A3 sekaligus memuluskan rencana kedua pion yang ada di lajur B dan C untuk segera promosi ya. Benteng A7 untuk menjaga pion lemah yang ada di petak A3, pion F6, benteng A8, Raja D6, Raja F4, Raja C7, pion G4, Raja B7, dengan tempo untuk mengancam ya benteng putih yang ada di petak A8. Kini, kemanakah benteng putih harus pergi? Benteng putih pergi ke G8. Pion H pukul G4, pion F pukul G4, dan benteng pukul pion di A3. Di sini jelas ya, dalam situasi seperti ini, walaupun di sini pion dari putih bisa promosi juga, namun dalam situasi seperti ini jelas ya, pion yang ada di lajur B dan C akan sangat sulit untuk dihentikan. Benteng pukul pion di G6, pion B4. Di sini Levon sudah tidak memperdulikan pionnya yang ada di petak F6 karena pion dari Levon akan bisa segera promosi. Benteng pukul pion di F6, pion B3, benteng F7 skak, Raja B6, benteng F8, benteng A7, agar setelah benteng skak di B8, maka benteng hitam dapat menutup. Dalam situasi seperti ini sebenarnya Magnus Carlsen sudah kalah ya. Bahkan menurut analisa dari dua komentator di Chess24 yaitu Vladimir Kramnik dan Judith Polgar. Namun Magnus masih mencoba untuk melanjutkan permainan dengan benteng menuju D8. Pion maju terus ya ke C5 untuk mensupport pion yang ada di petak B3. Raja E3, pion C4, benteng D1, pion C3. Benteng B1 mencoba mengancam pion yang ada di petak B3, namun di sini balasan dari Levon cukup sederhana dengan memindahkan raja menuju C5. Jadi di sini benteng hitam langsung menjaga ya pion hitamnya. Raja D3, dan tepat setelah Magnus melangkahkan raja ke D3, saat itu pula Magnus memutuskan untuk menyerah. Karena kenapa? Ada berbagai alternatif langkah yang dapat dilakukan oleh hitam dan putih di sini. Di sini otomatis pion hitam akan melangkah menuju C2. Akan sangat berbahaya jika benteng yang pindah ke B2 karena pion akan segera promosi.
Kita kembali. Di sini terpaksa ya, benteng harus pindah ke C1. Dan jika ini yang dilakukan, maka hitam akan melakukan langkah seperti berikut. Benteng skak di D7. Jika raja pindah ke C3, maka gampang saja benteng langsung ke D1 dan otomatis di sini akan segera promosi ya. Kita kembali. Apabila di sini raja pindah ke petak E2, maka gampang saja pion menuju B2 dan otomatis pion dari hitam tak akan bisa dihentikan menuju promosi. Jadi di sini situasinya sudah sulit. Walaupun Levon Aronian kalah jumlah pion, namun dua pion berpasangan atau bergandengan dari Levon sangat berbahaya dan akhirnya membuat Magnus Carlsen kalah. Oke, ini partai yang luar biasa. Salut untuk perjuangan Levon Aronian untuk memenangkan permainan dari Magnus Carlsen. Oke, menurut Tarigan Catur, video kali ini cukup. Nantikan video-video selanjutnya tetap di Tarigan Catur Channel.